Ya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini sebenarnya minggu kemarin saya umumkan adalah Ibu Pendeta Ernitari. Ternyata saya salah. Ibu Pendeta Ernitari minggu depan baru melayani kita. Dan minggu ini yang layani kita adalah Pendeta Yusak Sujarwo yang akan berkati kita dengan tema mempergunakan iman untuk sesama. Mari, waktu dan tempat saya persilakan pada hambanya, Bapak Pendeta Yusak Sujarwo untuk melayani firman Tuhan. Salam bagi kita semua. Salam Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat GBI DPLC Latumenten, bersyukur bisa bertemu kembali sekalipun lewat online, tapi saya percaya anugerah kemurahannya tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Oke, baik, hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam Injil Markus pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5. Mari kita baca bersama-sama Markus 2 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada beberapa orang yang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan di dalam tempat orang itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Amin, puji Tuhan. Saya bersyukur sampai detik ini di tengah situasi dan kondisi apapun, Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap menyatakan anugerahnya, karyanya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan saya percaya hal yang sama terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kita tidak tahu pandemi ini kapan berhenti, kapan berakhir pandemi ini. Kita tidak tahu semuanya ini akan berhenti sampai kapan, tetapi kita tahu bahwa penyertaan Tuhan itu tetap nyata atas hidup saudara dan saya. Beberapa waktu lalu saya diizinkan Tuhan untuk saya juga mengalami untuk saya juga kena COVID. Saya bersyukur sekali ketika Tuhan izinkan itu, saya bisa melihat, saya bisa merasakan, saya bisa mengalami anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan nyata dalam hidup saya. Memang beberapa waktu sebelumnya, tepatnya Agustus tahun 2020, terinspirasi dari teman saya yang kena COVID dan dia melakukan isolasi mandiri. Saya berdoa, saya berkata sama Tuhan seperti, Tuhan, jika suatu saat Tuhan izinkan untuk saya harus mengalami COVID, saya mau bikin video tentang apa yang saya lakukan ketika saya harus isolasi mandiri. Dan ya akhirnya Tuhan izinkan saya harus juga mengalaminya. Saya beserta istri dan anak saya harus mengalami itu, dan saya bikin video itu ketika saya kena COVID, mulai dari apa yang saya makan, kemudian apa yang saya kerjakan, semua aktivitas ketika saya melakukan isolasi mandiri itu saya coba videokan. Dan selesai saya videokan, saya rangkum jadi satu, saya kompilasi, saya bikin video sedemikian rupa dan mulai saya share ke teman-teman saya. Dan ini yang terjadi, teman-teman saya berkata seperti ini, luar biasa. Saya sangat terberkati sekali. Ada banyak orang-orang yang mengalami masalah yang sama, ketika lihat videomu dia juga akhirnya dikuatkan. Nah, dari sini saya mendapati bahwa di tengah situasi pandemi seperti ini kita bisa jadi berkat. Kita bisa jadi tanda dan alamat. Kita bisa memberikan orang lain semangat yang baru, kekuatan yang baru. Jika ada di antara mereka yang kena COVID pun mereka tidak putus asa, mereka tetap semangat, mereka tetap berjuang untuk mereka tetap punya pengharapan, tidak putus asa, tidak gampang menyerah. Dan saya bersyukur hal yang sama di tengah pandemi situasi seperti ini, saudara dan saya tetap bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, menjadi berkat buat sesama, menjadi anugerah buat sesama. Nah, dari apa yang kita baca tadi
di Matius pasal kedua ayat 1 sampai ke 5 ini ada beberapa poin yang saya dapat, dan saya berharap ini bisa menginspirasi saudara, mengubah hidup saudara, dan memacu saudara, memotivasi saudara dan saya untuk terus jadi berkat bagi banyak orang, untuk terus menjadi anugerah bagi banyak orang. Yang pertama adalah bicara soal kepedulian. Ketika mereka mendengar kabar bahwa Yesus ada di antara mereka, kembali ke Kapernaum, beberapa orang yang sehat, ada 4 orang ini, dia tahu bahwa ada satu temannya yang lumpuh. Nah, ketika 4 orang yang kuat, yang sehat itu mendengar bahwa Yesus ada di situ, mereka memiliki kepedulian untuk membawa temannya, untuk ikut berempati, untuk mereka bersimpati kepada temannya, bahwa temannya ini sakit butuh pertolongan, seperti itu. Mereka memiliki kepedulian. Mereka peduli temannya ini memang harus ditolong, kesempatan mumpung Yesus ada di situ. Kita tahu bahwa hari-hari ini juga berita tentang Yesus, tentang anugerahnya, tentang kuasanya, tentang kasihnya itu sudah tersebar di penjuru dunia. Tetapi sayangnya ada beberapa orang, bahkan ada banyak orang yang dalam tanda kutip menurut saya itu belum sadar tentang keberadaan Yesus. Artinya apa? Mereka ini bisa jadi orang-orang yang sakit, baik secara fisik maupun secara mental mungkin. Nah, di tengah kita dalam hidup bersama juga ada orang-orang yang sakit, yang untuk sekian waktu lamanya mereka mungkin sudah Kristen, tapi karena satu dan lain hal, bisa jadi karena mereka kecewa, karena mereka mengalami masalah yang terus beruntun, sakit yang tidak sembuh-sembuh, akhirnya mereka menjadi putus asa. Dan itu adalah orang-orang yang sakit. Bahkan di antara jemaat Tuhan dalam satu gereja pun pasti ada orang-orang yang sakit seperti ini. Ada orang-orang yang mungkin dia Kristen sudah sejak lama, tetapi karena satu dan lain hal, dia akhirnya mundur dan jauh tidak ke gereja. Itu termasuk orang yang sakit. Nah, keberadaan saudara yang sehat haruslah seperti 4 orang temannya ini. Apa? Memiliki rasa kepedulian. Ini saat yang tepat untuk kita peduli melihat kiri kanan kita. Siapa orang-orang yang membutuhkan pertolongan, siapa orang-orang yang harus dipertemukan dengan Yesus. Ini waktu di mana saudara dan saya tidak bisa diam saja, memiliki rasa kepedulian. Kalau perlu saudara bisa lihat kiri kanan, siapa sih yang mungkin kena COVID dan mereka harus isolasi mandiri. Ini waktunya saudara dan saya untuk buka mata, bantu mereka. Jangan biarkan mereka merasa sendiri. Ada banyak orang yang ketika isolasi mandiri, benar-benar dia merasa sendiri. Sehingga penyakitnya gak tambah sembuh, tapi tambah parah. Dia merasa sendiri, merasa tidak ada temannya. Dia merasa putus asa, harus menjalaninya dengan seorang diri. Pastikan kita menjadi pribadi-pribadi, orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang sakit di sekitar kita, baik itu secara rohani maupun secara jasmani. Seharusnya untuk urusan kunjungan jemaat itu tidak harus gembala. Gereja itu kan bicaranya soal keluarga. Salah satunya bicaranya soal keluarga. Ketika gereja bicara soal keluarga, hubungan antar jemaat itu ya saudara-saudara rohani. Seharusnya yang namanya saudara rohani yang harus dimiliki adalah apa? Kepedulian. Yang namanya saudara rohani harus peduli satu dengan yang lainnya. Sehingga apa? Sehingga ketika ada satu anggota tubuh yang mungkin lama tidak kelihatan, yang lemah, yang tersungkur, dia sebagai seorang saudara, bahasanya apa ini ya? Seharusnya kalau namanya saudara itu tanpa harus disuruh, tanpa harus didorong, dia memiliki kepedulian lebih. Dia memiliki inisiatif untuk setidaknya mengunjungi dan mendoakan saudaranya yang sakit. Tidak harus seorang gembala yang harus mengunjungi jemaatnya. Sesama saudara harus saling mengunjungi, motivasi dia, dorong dia, doakan dia, kuatkan dia, bangun dia lebih lagi. Itu yang seharusnya terjadi. Nah, belajar dari 4 orang ini, dia peduli dengan saudaranya.
Dia peduli dengan temannya yang sakit. Dia peduli dengan temannya yang lumpuh. Dia butuh Yesus. Nah, yang kedua, peduli saja nggak cukup. Saya mau katakan hari ini banyak orang yang peduli, tapi hanya batas peduli. Enggak saudara, jangan hanya cukup peduli, tapi harus bertindak. Yang kedua bicaranya soal tindakan. Keempat orang ini setelah mendengar kabar tentang Yesus, mereka peduli dengan temannya yang sakit, mereka mulai ngambil sebuah tindakan. Apa yang mereka lakukan? Mereka menggotong orang ini. Mereka menggotong temannya yang lumpuh ini, bawa kepada Yesus. Tindakan itu perlu. Tindakan itu harus. Peduli saja tidak cukup. Peduli tanpa tindakan itu omong kosong. Kepedulian harus disertai dengan tindakan. Dan tindakan ini akan sangat membantu membangun orang itu untuk cepat pulih dari keterpurukannya. Saudara tidak hanya cukup berdoa, Tuhan aku mengasihi dia. Aku berdoa supaya penyakitnya sembuh. Tuhan aku berdoa, gimana caranya Tuhan supaya dia bisa balik lagi padamu. Kadang doa kita tidak harus seperti itu, harus diubah. Tuhan aku tahu ada orang A, B, C ini sudah lama tidak ke gereja, dia sakit. Mungkin sakit hatinya dan lain sebagainya. Pakai aku untuk jadi alatmu, untuk aku bawa orang itu padamu. Kadang doa kita itu doa yang lempar batu sembunyi tangan. Artinya itu gini. Kita melemparkan itu dan kita tidak bertanggung jawab. Seharusnya ketika kita berdoa kita juga bertanggung jawab. Oke Tuhan, aku siap. Apa maumu untuk aku jadi alatmu, untuk aku bisa membawa orang itu pada Tuhan. Peduli saja nggak cukup. Orang-orang yang termasuk saya yang sedang alami sedang melakukan sebuah tindakan isolasi mandiri karena COVID. Yang membuat saya kuat dan strong adalah ketika ada orang-orang jemaat Tuhan. Itu cara bergiliran. Ada yang kasih makan ini, ada yang kasih vitamin dan lain sebagainya. Itu menguatkan. Jadi kalau saudara nemu atau mendengar berita ada teman saudara yang sakit, apalagi dalam kondisi seperti ini COVID, pasti banyak yang kena. Buka mata, buka telinga, beri hati, kepedulian. Kemudian apa? Mulai bertindak. Apalagi kalau itu satu jemaat. Seharusnya tindakan kita lebih lagi. Jangan biarkan dia merasa sendiri. Pastikan dia benar-benar kuat, strong. Karena siapa? Karena saudara bukan hanya peduli tapi bertindak. Kalau perlu patungan. Aku beli obatnya. Aku beli vitaminnya, aku kasih makannya. Bergilir. Kalau 14 hari, 14 orang cukup. Atau dibagi 3 lah. Atau 3 kali 3 lah. Gimana caranya itu, tidak tahu. Setidaknya ketika saudara melakukan sebuah tindakan yang benar, itu akan membawa orang yang sakit ini memiliki dorongan yang kuat, semangat yang kuat untuk sembuh, untuk pulih, untuk kembali kepada Tuhan. Saya percaya orang lumpuh ini pasti putus asa. Tetapi ketika dia melihat temannya yang begitu peduli dengan dia dan mau bersusah payah untuk menggotong dia. Wow. Saya percaya imannya juga dikuatkan. Juga ditumbuhkan. Peduli, bertindak. Nah, kemudian berikutnya yang menarik di sini. Keempat orang ini bukan hanya memiliki kepedulian yang tinggi dan mereka juga mau bertindak, tetapi lebih daripada itu mereka mau bersusah payah buat temannya. Ingat, bersusah payah buat mereka yang sakit, bukan buat diri mereka sendiri. Bersusah payah buat temannya yang sedang mengalami sakit, bukan buat mereka diri mereka sendiri. Artinya mereka mau bayar harga bukan buat diri mereka sendiri, bukan buat kepentingan diri sendiri, bukan buat keinginan, kenikmatan dirinya sendiri. Mereka mau bayar harga buat orang lain, buat temannya, buat mereka yang sakit. Melayani Tuhan itu memang bukan perkara yang mudah. Ada banyak sisi-sisi yang memang tuntutannya untuk bayar harga. Setiap 1 bulan sekali saya ke Blitar. Saya pelayanan PI, penginjilan di sana. Jalurnya memang bukan jalur yang mudah. Karena itu masuk pedesaan
jalannya, ada beberapa jalan yang sudah enak, tapi ada beberapa jalan yang harus dilewati dan itu tidak enak. Saya mau melakukan itu. Karena apa? Saya mengasihi jiwa-jiwa. Saya mengasihi Tuhan. Itu bentuk kasih saya. Kepedulian pasti saya mulai dari kepedulian. Ketika saya melihat ada banyak orang yang sudah lari jauh dari Tuhan, hati saya tergerak oleh belas kasihan. Kemudian saya mulai bertindak. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus ke sana. Tetapi itu pun tidak cukup. Ketika saya harus melewati banyak tantangan dan lain sebagainya, saya harus mau bayar harga bukan untuk diri saya, tapi untuk orang lain. Saya ingat beberapa waktu lalu ketika saya juga pernah melayani anak-anak jalanan, bayar harga bukan untuk diri sendiri itu memang gak mudah. Apalagi yang kita hadapi orang-orang yang menurut saya itu bandel-bandel. Nah, pernah satu ketika kita itu sudah bantu dia, udah kita bawa, kita kursuskan, dan mereka tidak di jalanan, kita sewakan rumah, kita kontrakkan, kita ajari. Tapi apa yang terjadi? Besoknya ada yang kehilangan dompet, sepeda, gitar. Tapi tidak masalah. Pelayanan itu bukan bicaranya soal gini, aku mendapat sesuatu yang ketika aku lakukan aku dihargai, enggak. Tetapi itu bicara soal pengorbanan. Iman itu identik dengan pengorbanan. Termasuk pelayanan itu identik dengan pengorbanan. Kalau kita niat mau melayani, kita harus mau berkorban. Dan kadang berkorbannya bukan untuk diri kita, tapi kita harus siap berkorban buat orang lain. Tuhan sangat menghargai hal ini. Kita tidak usah berhitung untung ruginya, yang namanya pelayanan. Tetapi ketika kita memiliki rasa kepedulian, kemudian kita bertindak dan kita mau bayar harga, percayalah, ada harga lebih, ada penghargaan lebih yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mungkin bukan sekarang, tapi nanti. Gimana Pak kalau nggak dapat apa-apa? Ingat, Tuhan punya sesuatu yang di luar perkiraan kita. Apa yang tidak bisa kita lihat, Tuhan sanggup kerjakan dalam hidup kita. Nah, persoalan orang-orang Kristen sekarang, saya mendapati, saya yang sering melihat, mereka sudah terlalu terbiasa dimanja dengan semua fasilitas. Kurang diajar bagaimana mereka harus berani dan mau bayar harga buat sesamanya, bukan hanya buat diri mereka sendiri. Kalau kekristenan hanya mencari kenyamanan, saya mau katakan itu tidak akan mengubah hidup mereka. Mengapa ada banyak orang sekali tersesat dia tetap tersesat? Karena apa? Karena saudara-saudara di kiri kanannya itu tidak ada yang peduli dengan dia. Apalagi mau bertindak, apalagi mau bayar harga. Sudah seharusnya kita punya tanggung jawab, bukan hanya untuk bertindak seperti biasa, tapi kita juga harus berani bayar harga. Gak enak saudara, kalau saudara ketemu dengan orang yang kepahitan, apalagi yang kepahitannya sudah ratusan tahun gitu, wah itu ngomongnya pedes itu. Wah itu, kita yang gak ikut apa-apa bisa kena getahnya itu. Satu misal nih, mungkin saudara pernah kalau kunjungan ke rumah seseorang yang dia lama gak ke gereja, karena apa? Karena sakit apa? Sakit hati. Tidak tahu itu sakit hati dengan pendetanya, dengan saudaranya yang jemaat yang lainnya. Itu ketika saudara kunjungi, wah itu percayalah, itu ngomongnya bisa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Dan tidak tahu, dia terus lontarkan itu. Itu kan seperti gini, seperti melontarkan anak panah. Baik itu berupa tuduhan, intimidasi, gosip, fitnah. Yang jelas spirit kepahitan dia terus sampaikan seperti itu. Kalau kita tidak mau bayar harga, jagai hati, kemudian rela hati kita untuk, maaf tanda kutip, direndahkan, percayalah orang itu tidak akan kembali kepada Tuhan. Ada banyak orang-orang yang kita cukup dengarkan aja. Dengarkan aja.
Dan ketika kita mendengarkan, itu memang gak enak. Jujur, itu harga yang harus bayar juga. Harga yang harus bayar juga. Ketika saya harus berjalan puluhan kilometer untuk kunjungan satu orang, gak enak saudara, capek, baik secara fisik maupun mental. Belum kalau sampai ketemu orangnya kita gak digubris. Tapi itu harga yang harus saya bayar, bukan untuk diri saya sendiri, tapi demi orang itu. Gimana caranya ketika melihat kesungguhan kita, dia mulai dibangkitkan dan hidupnya diubahkan, dia kembali kepada Tuhan. Halo? Kekristenan harus terus mulai berubah dan berbenah. Bayar harga harus selalu terus didengung-dengungkan. Sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Apalagi demi jiwa-jiwa. Ada banyak orang-orang di luar sana yang butuh Tuhan. Dan itu butuh apa yang namanya pengorbanan saudara. Mungkin saudara korban pulsa. Hari-hari ini kan kita lebih canggih lagi kan. Mungkin saudara harus buat konten sedemikian rupa demi menjangkau kaum tertentu, komunitas tertentu. Tidak masalah. Tidak masalah. Ingat, di kiri kanan kita ada banyak orang-orang yang sakit, termasuk jemaat Tuhan sendiri. Kita harus memiliki kepedulian. Kemudian mulailah bertindak. Jangan hanya peduli itu tidak cukup, harus bertindak. Kemudian kalau memang kita sudah bertindak, kita sudah berusaha, dan sepertinya mentok, seperti 4 orang ini kan mentok. Ketika sampai di tempat di mana Yesus berfirman, menyampaikan pengajaran, berkhotbah, ternyata sampai di depan pintu pun gak ada jalan untuk masuk. Itu kan sudah mentok. Mereka mau bersusah payah, bercapek-capek, berlelah-lelah, harus naik ke atap dan bongkar itu atap, sampai temannya yang lumpuh itu bisa ketemu dengan Yesus secara langsung. Kalau memang harus bayar harga, bercapek-capek, percayalah, Tuhan gak tutup mata. Selalu ada hasil yang membuat saudara dan saya itu tercengang-cengang. Loh, amin. Saya percaya Tuhan akan terus memberikan saudara dan saya kekuatan untuk menyampaikan kasih Tuhan, jadi tanda dan alamat, jadi berkat dan terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Oke, lanjut. Saya tertarik dengan ayat yang ke-5. Dikatakan seperti ini, ayat yang ke-5. Oke. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Sekali lagi, ketika Yesus melihat iman mereka, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Perhatikan. Ketika Yesus melihat iman mereka, mereka siapa? 4 orang yang membawa temannya lumpuh. Iman seperti apa yang dilihat oleh Yesus? Kepedulian mereka, tindakan mereka, kemudian mereka yang mau membayar harga, itu dilihat Yesus sebagai sebuah tindakan iman. Oleh karena itu Yesus itu melihat 4 orang ini adalah orang yang beriman. Sehingga Yesus Yesus menyatakan itu sebagai sebuah bentuk iman. Ketika Yesus melihat iman mereka, dengan kata lain, ketika Yesus melihat kepedulian mereka, kemudian tindakan mereka, dan harga yang mereka mau bercapek-capek, itu Yesus dilihat oleh Yesus sebagai sebuah iman, sebagai bentuk iman. Jadi iman dan perbuatan itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Banyak orang berkata, aku beriman,
tapi tanpa tindakan itu bukan iman. Yesus menganggap menilai itu sebagai bentuk iman. Karena apa? Mereka tidak hanya peduli, tapi mereka juga mau bertindak, kemudian mereka juga mau bayar harga, berlelah-lelah. Iman itu harus ada tindakannya. Itu menjadi satu kesatuan terintegrasi dan tidak bisa dipisahkan. Itu namanya iman. Dan Yesus berkata kepada orang yang lemah itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Oke, kita baca di Matius pasal yang ke-9. Itu seperti ini. Matius pasal yang ke-9. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lembu itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Percayalah hai anakku. Dia lihat imannya orang yang sehat ini dulu. Kemudian dia mulai berkata kepada orang yang lumpuh ini. Dia melihat iman mereka. Oh, ini orang-orang yang mempunyai iman yang luar biasa. Dan ketika Yesus melihat iman itu, dia ngomong sama yang lumpuh ini, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Oke. Kalau kita baca di Lukas pasal yang ke-5, ini juga asik ini, Lukas pasal yang ke-5. Sama. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." 4 orang ini bisa jadi contoh buat kita semua yang harus kita tiru. Mereka orang-orang yang mudah menolong. Dan semangat mereka menolong, spirit mereka itu menolong orang yang lumpuh. Sehingga ketika Yesus berkata, "Hai anakku, hai saudara, dosamu sudah diampuni." Dia memiliki iman yang sama. Imannya dibangkitkan untuk dia juga sepakat mengaminkan apa yang diperkatakan oleh Yesus. Yang keempat ini kita belajar satu hal seperti ini, saudara. Mulailah untuk mempergunakan iman saudara itu bukan untuk kebutuhanmu, bukan untuk kepentinganmu, bukan untuk diri saudara sendiri, tetapi untuk orang lain. Belajarlah menggunakan iman kita untuk kita pergunakan iman kita, iman yang kita miliki, yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu untuk membangun orang lain, untuk kesembuhan orang lain, untuk pemulihan orang lain. Membangun iman kita untuk orang-orang yang selama ini baik secara jasmani maupun rohani. Jangan jadi orang Kristen yang egois, yang hanya berpikir, bertindak, membangun iman untuk dirinya sendiri. Bagaimana supaya saya diberkati, bagaimana saya supaya terus mengalami kelimpahan. Tapi kita tidak berani mempergunakan iman kita ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mau, aku berdoa, aku percaya orang-orang yang saya datangi akan kembali kepadamu. Membangun iman saudara sedemikian rupa, berpuasa buat mereka kalau perlu. Buat orang-orang yang selama ini mungkin paling menjengkelkan dalam hidup saudara. Mereka yang seakan-akan, seolah-olah tidak ada harapan, tidak mungkin orang ini balik. Istilahnya kalau sudah jahat itu sejahat sampai ke akar-akarnya. Mulai pergunakan iman yang saudara miliki untuk membangkitkan orang lain, membangun orang lain, memulihkan orang lain. Saya percaya hari-hari ini kalau setiap orang percaya memiliki spirit yang sama, Indonesia penuh kemuliaan. Saya percaya kekristenan kita bukan kekristenan kaleng-kaleng. Mau pandemi berhenti, berakhir atau tidak, itu urusan belakangan. Tapi kita bisa menyatakan diri sebagai orang-orang yang menang. Karena apa? Memiliki iman.
Lawan dunia ini cuma satu, iman. Saya percaya ketika kita lakukan ini, ada kata saling yang harus terus kita kerjakan. Saling membangun, termasuk membangun iman. Saya percaya Indonesia penuh kemuliaan. Ada satu lagunya kadang seperti ini. Bukan kadang sih, saya ingat lagu dangdut ini. Ketika semuanya terasa begitu abot. Saudara tahu enggak? Di luar sana banyak orang enggak bisa ngapa-ngapain, enggak tahu mesti berbuat apa. Karena mereka merasa hidupnya terus merasa abot. Pertanyaan seperti ini. Kalau kita juga memiliki cara pandang yang sama, kira-kira orang yang hidupnya terasa abot, berat, bisa pulih enggak? Enggak bisa. Artinya apa? Dunia akan membuat kita seakan-akan hidup kita itu semakin berat. Makanya dunia mau supaya kita ikut arusnya. Dan kita tidak bisa ngapa-ngapain. Saya mau katakan, kita lebih daripada pemenang. Kita punya Tuhan Yesus. Kita punya Allah segala Allah. Seharusnya dunia membuat kita terasa abot. Tetapi di dalam Tuhan kita tidak terasa abot. Sehingga apa? Kita bisa menolong orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Untuk bisa meringankan beban mereka. Kadang Tuhan itu berkatanya sederhana kok. Ketika orang itu sudah ketemu Tuhan. Tuhan, hidupku terasa berat. Kadang Tuhan ngomong seperti ini kadang. Ngapain sih? Gitu aja dipikir. Sudah taruh itu. Betul. Tapi enggak semua orang bisa gitu. Karena apa? Enggak semua orang kenal Tuhan. Tapi bagi setiap orang yang mengenal Dia, mengenal Yesus bukannya sebagai juru selamat, tetapi sebagai Allah yang berdaulat dalam hidupnya, apapun yang berat bagi dunia, bagi kita akan terasa ringan. Karena kita punya Tuhan. Dan tugas kita adalah bagaimana caranya mempergunakan iman yang sudah kita miliki untuk membangun orang lain, supaya orang lain ketemu dengan Tuhan dan hidup mereka dipulihkan. Amin. Tuhan memberkati. Nah, saudara yang saya kasihi, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita, meneguhkan kita, menyadarkan kita untuk kita kembali lagi mempergunakan iman ini untuk sesama. Tuhan bukan hanya sekedar mengutus kita untuk hanya kita sendiri yang selamat, tapi orang lain pun harus selamat. Oleh karena itu, mari kita sama-sama, ada tetangga kiri kanan, pergunakan imanmu Bapak Ibu, jangkau mereka, bawa mereka juga selamat juga. Kenapa? Kalau kita tidak menginjil, kita tidak memberitahukan kebaikan itu kepada mereka, maka dikatakan keselamatan mereka itu, nyawa mereka itu ditanggung kepada kita. Jadi bukan sekedar hanya kita, oh saya sudah selamat, saya sudah percaya Tuhan, saya sudah beriman kepada Yesus, cukup. Orang lain gak perlu, gak penting. Ngapain saya nginjil-nginjil? Gak penting. Tugas utama kita, amanat agung yang Tuhan datang ke dunia dan tinggalkan kita, pesan terakhir sebelum berangkat naik ke surga. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Pergi kita. Gunakan iman ini, pergi. Katakan kepada papa mama, katakan kepada om tante, katakan kepada kakak adik yang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Terima Yesus. Jangan bilang, hey, terima Yesus, gue udah selamat. Awas lo gak terima Yesus, tar lu masuk neraka. Jangan gitu juga. Terima Yesus. Dekatin dia dengan perbuatan, dengan kata-kata. Ya kan? Pergunakan iman. Jangan sampai dia hanya lihat, wah katanya percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus. Mulutnya kayak gitu, kelakuannya kayak gitu. Bagaimana saya mau percaya kepada Yesus? Nah, hari ini kita diingatkan, disadarkan supaya mempergunakan iman untuk sesama kita. Bukan untuk kita saja, tapi untuk sesama. Nah, saudara yang saya kasihi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Yusak Sujaro buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga, pelayanan yang ada di Jawa Timur sana, Tuhan selalu memberkati. Dan kita sebelum mengakhiri pengumuman, hari Selasa, saya ada rencana hari Selasa, ada adik saya yang sudah ikut kelas prabaptis tapi belum dibaptis. Saya ada rencana hari Selasa ini mau dibaptis di Pantai Mutiara. Mau ke Ancol, Ancolnya sudah buka, tapi renang belum dibuka. Jadi saya juga bingung. Ada satu tempat yang pakai buat renang boleh, tapi bayar 600.000 jet ski.
Tapi ya udah, adik kemarin kita coba di kolam renang dan ada Yoel dapat mungkin di kolam renang di Pantai Mutiara. Rencana hari Selasa, kalau tidak ada halangan, saya akan melakukan baptisan di sana. Dan hari ini kita 2 kali pemberkatan nikah, yaitu jam 10 di Hotel 88 dan jam 4 di Hotel Swiss Hotel Peak. Jam 4 ya, Vincent dan Jessica. Nah, Bapak Ibu dukung terus dalam doa agar jemaat kita makin hari makin tambah sehingga kita dapat memenuhi amanat agung seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, kita akan akhiri. Buat Bapak Ibu yang mau dukung dalam doa, silakan WhatsApp dan kita akan sama-sama berdoa. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Bapa di siang hari ini. Di akhir ibadah ini kami datang kepadamu dan berdoa Bapa, buat kebenaran firman-Mu yang kami sudah terima hari ini. Biarlah firman itu meterai dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, Pendeta Yusa Sujarwo. Berkati kehidupannya, pelayanannya, keluarganya, kesehatannya, urapan hikmat Tuhan terus Tuhan tambahkan dalam nama Yesus. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini yang telah mempergunakan waktu mereka untuk beribadah, bersekutu. Diberkatilah mereka Bapa dalam nama Yesus. Waktu yang mereka pergunakan untuk bersekutu memuji kepada Engkau, kami percaya tidak sia-sia. Oleh karena itu diberkatilah mereka yang beribadah hari ini. Berkati Oma Wesel Tarore, berkati Leni, berkati Ane dan Abui, berkati Papa dan Mama daripada Jeffrey dan Santi dan keluarga besarnya, Ibu Damayanti dan juga Joni, Mega dan juga Michael Mian. Tuhan berkati yang hari ini juga melakukan pemberkatan nikah. Tuhan berkati Bapak, keluarga dari Buliana dan Sali, Pak Hengki dan Bu Vivi dan juga Rinawati dan suami. Bahkan kami berdoa secara khusus buat Rudi. Kalau berapa hari yang lalu kami mendengar kabar ada terpapar COVID, tapi kami percaya bahwa roh maut kami halaukan itu dalam nama Yesus. Tuhan jamah dan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus Rudi menjadi sembuh dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu Bapa. Papa dan Mama daripada Desi, Julie, Melin, Tuhan berkati Bapa dalam nama Yesus. Om Hani, Tante Selvi, Tuhan berkati. Dan juga kami berdoa buat Papa dan Mama dari Christine, Tuhan berkati, Tuhan tolong Christine dan juga Daniel dan juga Hendra, Tuhan berkati Bapa dalam nama Yesus. Pak Tony, Pak Atek, Tuhan berkati. Dev yang ada di garis depan dan penanganan COVID, Tuhan berkati Bapa. Wahyudi dan istri, Tuhan berkati. Ibu Aling dan Bu Sumi dan juga Abui dan juga Suandi dan juga Bapak buat keluarga ini kami berdoa dan berkati Bapak dalam nama Yesus. Ibu Suryati dan 2 anak itu berkati Bapak. Bu Willy dan Loren juga Tuhan berkati Bapak. Vincent dan Jessica yang hari ini akan pemberkatan nikah Tuhan berkati. Agnes dan kedua anak Tuhan berkati Bapak. Cecilia, Yoel, Indah dan Michelle Tuhan berkati. Kathleen Tuhan berkati. Pak Bambang dan Vivi Tuhan berkati Bapak. Bahkan kami berdoa selalu biar Tuhan menyertai anak-anak-Mu ini Bapak. Ibu Junivita juga Tuhan berkati. Pak Ali dan Firly juga Tuhan berkati. Kami menyerahkan semua anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan. Pak Acung dan Santi Tuhan berkati. Bahkan Pak Surya dan Bu Yayang juga Tuhan berkati Bapak. Kami percaya akan campur tangan Tuhan dalam kehidupan seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka Tuhan berkati. Percaya akan campur tangan Tuhan. Kalau Tuhan jumpai dalam kehidupan mereka ada yang mengalami masalah dalam rumah tangga, ada yang mengalami masalah dalam kesehatan, ada yang mengalami masalah dalam bisnis dan usaha. Kami percaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, membela mereka, menolong mereka, menopang mereka, menguatkan mereka, mengokohkan mereka, memberikan mereka pengharapan, memberikan mereka mujizat-Mu, memberikan mereka kemenangan demi kemenangan dalam nama Yesus. Mereka yang sedang bergumul dalam usahanya, biar Tuhan tolong agar usahanya kembali bergairah, usahanya kembali ramai, usahanya kembali dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik, anak-anak-Mu yang telah mengulurkan tangan untuk memberikan persembahan. Tuhan berkati perpuluhan maupun apapun yang mereka ulurkan tangannya, Tuhan berkati Bapak. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Menyerahkan anak-anak-Mu yang akan masuk dalam baptisan, Tuhan tolong biar mereka juga boleh segala sesuatu yang mereka siapkan dengan baik. Bahkan Jessica dan Mian dan juga Michael dan juga Vincent yang hari ini dilakukan pemberkatan nikah, Tuhan tolong agar semua berjalan dengan baik. Terima kasih seluruh saudara jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang lain dimanapun mereka berada yang menyaksikan kami hari ini diberkati. Cecilia juga Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapak. Terima kasih.
Bangsa kami Indonesia juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bangsa pilihanmu juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, Minggu 10 Oktober 2021, dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan. Salam bagi kita semua.